dekat ininya. Dekat pingkornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Husna SE, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Lok Semawe. Nah, sesuai dengan tugas aksi nyata pada hari ini, di mana saya akan menyelesaikan tugas pada modul 23 mengenai coaching supervisi akademik, yang mana pada hari ini saya bertugas sebagai supervisor yang akan mengobservasi salah satu rekan sejawat yang ada di SMK Negeri 1 Lok Semawe, yang bernama Ibu Nova, yang akan saya supervisi pada hari ini pada kelas 2 akuntansi 2 dengan mapel pembelajaran PKWU. Nah, Ibu Nova, sesuai dengan janji kita pada hari ini, di mana saya akan melakukan supervisi di dalam kelas 2 akuntansi 2 pada pembelajaran Ibu PKWU. Kira-kira apa sih tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu Nova capai? Ya, seperti yang kita ketahui, kalau dalam tujuan pembelajaran itu mempunyai beberapa tahap. Salah satunya ada keterampilan, ada pengetahuan. Namun masing-masing keterampilan dan pengetahuan itu juga mempunyai kategori yang berbeda-beda. Dimana kalau pengetahuan kita fokus pada penilaian siswa dengan asesmen penilaian. Tetapi pada keterampilan kita melihat bagaimana karakter siswa membuat dalam sebuah proyek yang telah kita tentukan berdasarkan materi. Nah, terkadang siswa di sini hanya lebih memahami keterampilan, karena yang namanya keterampilan itu adalah sebuah permainan ataupun sebuah kegiatan di mana siswa membuat kreativitas dia sendiri. Artinya kreativitas yang telah dia bentuk itu akan dijadikan sebuah produk. Luar biasa sekali ya Bu Nova ya, dimana tujuannya di sini intinya adalah ingin meningkatkan kompetensi inti dari pengetahuan maupun keterampilan. Nah, di sini keterampilan yang akan dikembangkan berarti lebih dalam bentuk project based learning gitu ya Bu Nova ya. Lebih kepada project based learning, di mana nanti siswa menghasilkan produk kalau di mapel saya ini, dan nanti produk itu akan menjadi sebuah usaha yang mereka lanjutkan di kemudian hari. Kita nggak tahu karakter siswa apakah dia punya basic untuk menjadi entrepreneur atau tidak, tapi setidaknya mereka sudah memahami apa sih sebenarnya produk yang akan mereka lakukan untuk masa depan mereka nanti. Dan produk ini juga bisa dipamerkan pada saat nanti kegiatan P5 gitu ya, di akhir semester gitu ya. Bahkan kita terkadang juga akan bawa keluar produk itu, kita bawa keluar di saat pameran. Yang paling kecil adalah cukupan kita adalah P5. Sangat luar biasa ini Bu Nova. Dan kira-kira pembelajaran ini apa sih yang ingin Bu Nova kembangkan gitu dalam pembelajaran PKWU di sini? Kalau saya sih sebenarnya pengembangan yang ingin saya lakukan dengan adanya pembelajaran inovatif, kreatif siswa yang sekarang kita juga, mungkin guru juga dituntut untuk kreatif ya Bu ya, untuk inovatif ya. Saya sendiri juga ini proses pembelajaran, di mana dengan adanya pembuatan produk, kalau dulu kita kan secara manual pembuatan produk, kita membuat gambar dengan pensil segala macam. Kalau sekarang dengan berbagai macam aplikasi yang telah kita pelajari, ada Canva, ada Gamma AI, mereka bisa buat produk itu dengan menggunakan aplikasi tersebut. Artinya pengembangan hanya bukan berdiri pada satu sistem atau pada satu kaki saja, tetapi bisa berkembang kemana saja, dan mereka pun bisa saling tolong menolong, bantu. Bahwasanya di sini juga bisa melatih ini ya, kesadaran diri psikomotorik mereka juga, kesadaran sosial pada saat mereka saling berkolaborasi, berkolaborasi, gitu kan? Dan kemudian pada saat mereka mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab. Iya benar. Jadi motivasi, mungkin ada satu siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar, tapi dengan adanya aplikasi yang kita berikan atau kita contohkan, mereka jadi lebih semangat gitu. Ternyata nggak hanya menggambar, nggak hanya mengeluarkan dari daya ingat mereka saja, tapi mereka mencatat, jadi mereka bisa bermain juga gitu. Karena memang pada dasarnya mungkin peserta didik ini tadi takut dengan adanya aplikasi. Kalau salah takut blank. Tapi kita ingatkan lagi bahwasanya yang namanya aplikasi sistem, jangan pernah takut. Salah kita kembali lagi. Kita keberanian mereka untuk mau mencoba. Benar. Jadi memang sebenarnya selain dia juga bisa menguasai materi, tetapi dia juga bisa menguasai media pembelajaran yang secara kreatif dan inovatif. Luar biasa sekali ini Bu Nova, yang mengajarnya sungguh
memberikan suatu perubahan yang terbaik gitu bagi Semoga peserta Ibu. didik yang ada di dalam kelas, Iya. terutama di sekolah SMK Negeri 1 Lok Semawe. Iya. Nah, kira-kira dari tujuan pembelajaran tadi yang sudah disampaikan, kemudian apa yang mau dikembangkan, nah kira-kira strategi apa yang kira-kira paling tepat dalam proses pembelajaran PKWU di dalam kelas? Kalau yang paling tepat untuk pelajaran PKW itu ya sebuah proyek yang menghasilkan produk tadi, Iya. yang didasari dengan beberapa keterampilan mereka, dengan daya ingat mereka atau daya pikir mereka yang mempunyai pikiran yang berbeda-beda. Mungkin ada peserta didik yang hanya suka dengan template sederhana, ada peserta didik suka dengan template yang lebih war gitu atau lebih Jadi di meriah. situ ada strategi kontennya. Iya, gitu jadi ya. semua mendapatkan. Kalau sekarang kan kita proses pembelajarannya secara diferensiasi nih Iya. Bu. Jadi kalau secara diferensiasi kita kan menentukan karakter siswa itu kemana dia maunya gitu. Apakah dia mau membuat sebuah produk itu dengan lebih menarik pasar yang ada, atau dia hanya sekedar bahwasanya aku punya produk loh gitu. Terkadang kan kita melihat produk ini kan kalau dia tidak ada daya tarik, mulai dari warna ataupun apa, orang kan nggak mau. Padahal nggak ada nilai jualnya, nggak ada nilai gitu jual kan. gitu. Padahal Iya. sebenarnya nggak semua seperti itu. Bisa jadi dicoba dulu gitu kan. Tapi itulah kita dalam strategi pemasaran. Kita harus menciptakan yang paling utama adalah bagaimana mengambil daya tarik pasar terhadap produk kita. Gitu. Mau enak enggaknya, yang penting mereka ya wah ini sudah oke gitu. Jadi Gitu terlihat ya, juga Bu. pada saat proses pembelajaran di dalam kelas, Iya. pada saat kita sudah mengelompokkan siswa Siswa. ke dalam 3 kelompok misalnya, Iya, Ibu. dengan presentasinya berbeda-beda, Iya, di situ benar-benar. sudah menciptakan perbedaan Benar. dan diferensiasinya, Iya, gitu kan. benar. Nah, jadi di situ juga lebih memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Peserta itu didik, sendiri. iya benar. Seperti yang sudah kita sepakati minggu lalu, waktu pertemuan yang kemarin, kita membuat apa? Coba jangan borong, jangan borong bicaranya. Kita buat apa ini olahannya? Tunjuk tangan. Hasil? Olahan apa namanya? Nabati. Ya, nabati sayur dibuat menjadi apa bunga telangnya? Sirup? Sirup. Kan sudah disepakati pembuatannya adalah sirup bunga. Tapi yang lalu masih ingat apa yang kita bahas? Masih. Siapa yang masih ingat Cinta? Masih ingat?
kolang kaling. Ini adalah semua bahan baku dan bahan dasar. Bahan bakunya adalah tepung. Bahan dasarnya adalah bunga telang. Bunga telang. Bunga telang. Ya. Ada yang mau bertanya? Bunga telang adalah tumbuhan yang banyak terdapat di Indonesia, terutama di daerah Jawa dan Bali, dan banyak memiliki manfaat. Apakah manfaatnya, Bu? Masih ingat manfaat bunga telang minggu lalu? Iya. Coba satu. Gak bisa. Mata. Depresi itu berarti stres ya? Iya. Jadi banyak-banyak makan doang yang kita nggak stres. Terus kesehatan mata, menurunkan resiko sakit jantung itu adalah manfaat daripada bunga telang. Jadi selo. Jadi sekarang kita akan melihat olahan daripada bunga telang. Silakan perhatikan video berikut. Alat bahannya di bawah. Ya, silakan ambil alat dan bahannya dan kita lihat kelompok mana yang nggak bawa. Silakan diambil alat dan bahannya. Kenapa cinta? Kenapa harus grogi? Airnya banyak atau masuk ke penjara dan bisa ditaruh ke botol. Tolong Naila Anabila, anggota kelompoknya di stereotip. Aduh, ini juga buatnya. Ini yang kita dapat memproduksi, membuat olahan. Ini adalah untuk proses kalian ke depan mendapatkan cuan. Tinggal dijual, berapa harga modalnya tinggal gitu.
ada tuh. Ya. Itu Depok dan situ rame-rame. Ada 2 kelompok. Oh iya ada 2 kelompok. Yuk. Mengental. Sampai dia mengental. Tuh airnya. Ambil lagi. Coba kita jalani seperti ini. Seru deh. Ngedingin itu. Banyak usaha bang. Pegang ibu botolnya jatuh nanti. Juga sudah jadi. Ini sepertinya original. Ini original. Tidak berubah warna. Warnanya biru. Ini kelompok kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nova atas kesediaannya hari ini. Kita akan melanjutkan proses dari kegiatan dan observasi yang ada di dalam kelas. Yang hari ini kita akan melanjutkan mengenai kegiatan pascanya. Terima kasih juga kepada Bapak Aliadi sebagai pengamat hari ini dalam kegiatan pasca kita. Mungkin akan dibuka sedikit oleh Bapak Aliadi sebelum kita mulai proses pasca dari seperti ini kelas. Terima kasih sudah. Nova wirausahaan. Iya benar. Bu Nova izin hari ini meminta waktu Bu Nova sebentar. Jadi hari ini saya ditugaskan sebagai BP untuk melihat proses pasca percakapan pasca observasi. Kemarin pra dan observasi sudah dilakukan dan ini saya lihat sudah ada catatannya. Dan hari ini saya cuma ingin melihat dan memastikan bahwa terjadi pendekatan coaching di dalamnya dan apa-apa yang bisa terjadi dari proses observasi kemarin dan juga mungkin ketika di kemarin ada
dan sudah dilakukan di observasi dan di pasca mungkin nanti akan kita dapati refleksi tindak lanjut mungkin kita saja saya usahakan langsung saja kepada khususnya untuk mulai proses paskanya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum, Ibu Nova, maaf sudah mengganggu sedikit waktunya. Jadi kan hari ini kita melakukan pasca. Nah sebelumnya kita sudah melakukan observasi di dalam kelas, kemudian dilanjutkan lagi dengan proses observasi di dalam kelas. Nah kebetulan kan Bu Nova mengajar mapel PKWP di jurusan akuntansi ya. Dimana pada saat kemarin pada saat proses tanya Bu Nova sudah banyak menjelaskan juga mengenai tujuan pembelajarannya. Dimana di situ saya melihat beberapa lebih menekankan keterampilan supaya anak-anak ini bisa lebih menciptakan sebuah produk yang dapat menghasilkan gitu kan ya. Dimana kemarin mengolah guna alat itu ya dari sebuah simpan gitu. Kemudian dari proses pengembangan yang kembangkan di dalam kelas juga sudah sangat baik. Dimana di situ peserta didik terlihat sangat kreatif dan inovatif pada saat mereka mencoba untuk membuat. Kemudian strategi yang menggunakan juga kemarin sudah sangat jelas, menggunakan metode pembelajaran project based learning, kemudian eksperimen langsung gitu ya, dimana anak didik juga bisa bereksperimen secara langsung, bagaimana sih membuat sebuah program itu dari bahan dasar bunga telang ya menurut saya. Iya. Jadi setelah saya melakukan praktek kemarin bersama anak-anak, di mana sekaligus kita ada observasi, anak-anak ternyata mempunyai minat yang sangat luar biasa karena itu juga merupakan salah satu produk yang mungkin selama ini mereka nggak pernah lakukan, tapi setelah kita kasih paparan bahwasanya dari bahan dasar sebuah bunga tapi bisa menghasilkan dengan aneka varian, Pak. Jadi kita tidak membuat dengan satu varian, tapi dengan bermacam varian. Itulah disebut dengan adanya diferensiasi pada setiap anak berdasarkan bakatnya. Nah itu nanti saya menekankan kepada mereka bagaimana hasil dari mereka lakukan bukan hanya sekedar berdiri pada satu tempat atau dibuat hanya untuk dikonsumsi, tetapi kita juga bisa membuat itu suatu cuan atau sebuah proses penjualan. Nah jadi kita pasarkan, di situ nanti sudah terdapat kita pemahaman bagaimana mengenali produknya, pemasaran produknya, terus kemudian bagaimana siswa tersebut meyakinkan konsumen dengan adanya minuman yang kalau kita bilang sekarang mungkin sudah viral ya Pak ya, kalau dulu nggak viral dengan bunga telang itu. Nah ini mungkin dalam konteks kecilnya, kebetulan kita di SMK 1 nanti akan melaksanakan P5, jadi kita coba pasarkan itu di acara P5 nanti, bazar sekaligus pembukaan sekolah TK yang nanti ada job fair. Nah mungkin di situ siswa juga sekaligus bisa mengenalkan produknya, hasil daripada karyanya. Nah yang varian yang saya katakan tadi mungkin pada dasarnya Pak itu yang kita ambil bahan dasarnya terlebih dahulu dengan rasa original. Nah rasa original dimana hanya menciptakan rasa manis saja, tetapi aroma telangnya masih terasa. Nah untuk menghilangkan aroma telang tadi kita menggunakan dengan jeruk nipis boleh, jeruk lemon boleh. Jadi dengan aneka varian, mungkin dengan variasi warnanya juga dengan variasi warnanya berbeda gitu. Jadi ya untuk saya lihat Pak, kita di sini saya terutama sebagai guru proyek kewirausahaan, kenapa saya menekankan kepada siswa selalu membuat sebuah produk di mana itu menjadi pemasukan bagi mereka. Kita tahu pada dasarnya anak-anak kita mungkin kurang dalam perekonomian, tapi dengan dia bekerja atau dia menciptakan karyanya, dia bisa menghasilkan cuan. Sesuai gitu kan, kalau di SMK itu kan memang menciptakan siswa-siswa yang kompeten, yang siap pakai, mereka memang ada jiwa kewirausahaan. Iya, benar. Jadi kemarin Bapak pada saat saya melihat pada saat Bapak melakukan observasi di dalam kelas itu juga sudah sangat penuh ya, mulai dari bukan siswanya di dalam kelas, kemudian pada saat berdoa bersama, kemudian dilanjutkan dengan proses ASI, di mana kegiatan intinya juga kemarin juga secara umum juga mulai dari membagi kelompok. Di situ kan sudah kelihatan ya cara diferensiasinya, peserta didik juga udah bisa saling berkolaborasi, gimana caranya menghasilkan sebuah produk yang memang bisa dipasarkan, kan? Itu udah sangat baik sih dalam proses pembelajarannya, udah sangat baik, mulai strategi, metode dan kemudian proses pembelajaran juga sudah sangat sesuai.
berdiri pada hanya sebuah teori saja, kita tidak melakukan sebuah praktek, mungkin siswa akan jenuh. Jadi pada awalnya saya memaparkan materi secara garis besar bahwasanya bahan dasar ini